Shalom siswa-siswi SMA Kesenteraan Bangsa. Mari kita bersama-sama mulai devotion kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tinggikan namanya dengan mengangkat satu pujian, bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam kencanamu dan dayamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan dayamu.
hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar saat pagi hari ini dapat menguatkan setiap hati kami, menguatkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, pimpin sertai kami, jagai kami ya Tuhan, dalam kami mendapatkan arti firman-Mu dalam kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak sekalian dalam Kau sendiri akan campur tangan ya Tuhan, dan juga buat Miss Danger, kiranya Kau juga memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman, lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati setiap kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, jumpa kembali dengan Devotion SMA Kristen Prabangsa. Firman pagi ini dengan tema hidup yang menjadi saksi. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, yaitu di Yohanes 1 ayat 8. Itu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang para rasul yang menerima urapan Roh Kudus yang dari Tuhan. Setelah mereka menerima urapan Roh Kudus, mereka mempunyai kuasa untuk melakukan banyak mukjizat. Bahkan mereka diutus oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mungkin setiap kita sering mendengar kesaksian banyak orang tentang disembuhkan oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, menerima mujizat ini itu oleh Tuhan, dan kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kesaksian yang luar biasa yang kita ceritakan ke orang-orang bahwa ini loh Tuhanku besar, ini loh Tuhanku ajaib. Tapi di sini Bisma mengajarkan untuk kita semua, sudahkah hidup kita bisa menjadi saksi? Kalau kita sering menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mujizat Tuhan dalam hidup kita, hari demi hari kita tentunya menerima mujizat yang terbaik yang daripada Tuhan buat hidup kita. Kita sering ceritakan ke orang-orang. Kita sering menceritakan firman Tuhan, bahkan kita sering melayani Tuhan, kita melakukan banyak hal yang semua semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, sudahkah kita bisa menjadi saksi? Sudahkah hidup kita bisa menjadi saksi buat orang lain? Kalau kita setiap hari membaca firman, setiap hari kita berdoa, setidaknya sikap hidup kita, kehidupan kita, tingkah laku kita itu juga mencerminkan perubahan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi saksi, ya. Jangan sampai orang melihat kita yang luar biasa, kita sering menerima mujizat dari Tuhan, kita sering khotbah, kita sering melakukan pelayanan dimanapun, tetapi kepribadian kita tidak menjadi saksi buat orang lain. Justru malah orang-orang lain menceritakan sesuatu yang buruk tentang kita. Kita sering diomongkan orang bukan karena kebaikan kita, bukan karena tingkah laku kita yang baik, tapi karena apa? Tingkah laku kita yang kurang baik. Ya. Sebelum kita bisa menjadi saksi buat bangsa-bangsa, buat orang-orang yang mungkin firman Tuhan tadi katakan sampai ke ujung bumi, yuk jadilah saksi di orang-orang di sekitar kita. Lewat hidupmu, lewat perubahan hidupmu, jadilah saksi yang baik. Karena apa? Tidak selalu lewat perkataan kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kita bisa menyatakan mujizat Tuhan, tapi lewat sikap hidup kita, lewat tingkah laku kita, itu juga bisa menyatakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, pastikan ada perubahan yang baik dalam hidup kita. Kalau setiap hari kita memasukkan hal-hal yang baik, kita mau percaya setiap hal baik yang masuk dalam hidup kita itu juga pasti akan berbuahkan yang baik.
Kalau kita mengaku orang percaya, kalau kita mengaku orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sudahkah hidupmu bisa menjadi saksi buat orang lain? Jangan sampai kita terkenal karena sikap kita yang buruk. Kita tidak bisa menjadi saksi yang baik buat orang lain. Yuk firman pagi ini kita mau sama-sama belajar, jadilah saksi yang hidup dari Tuhan untuk menceritakan, ini loh Tuhan hadir dalam hidupku, ada Tuhan di dalam hidupku. Kita mau punya sikap yang baik buat orang lain, buat semua orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Lewat hidup kita, biarlah kita menjadi kesaksian yang hidup, lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, sikap kita, sopan kita, santun kita. Yuk kita berikan contoh dan teladan yang baik buat orang-orang, supaya lewat hidup kita, orang lain bisa percaya kalau ada Yesus dalam hidup kita. Itu saja yang saya bagikan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi saksi yang hidup Tuhan. Biarlah lewat hidup kami ada perubahan karakter yang baik dalam hidup kami, supaya orang lain melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap yang baik, karakter yang baik yang mencerminkan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Berkati anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran, guru-guru yang akan mengajar. Biarlah berkat-Mu yang terbaik melimpah atas setiap kami. Berkati juga para orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.